Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amna bil iman wal islam wal hammasi lit talabil ilmi wal ta'lim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa naskuruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama khususnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan kita sudah umum tuntutlah ilmu mulai dari boyan sampai liang lahat. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kemarin dapat tugas nih dari Ustadz Abdul Rahim Said untuk mengisi di Masjid Al-Mutakin belajar bersama ini. Saya sebelumnya selalu setiap mengisi kajian yang sifatnya awal, maksudnya kan ngawali ya. Saya kan belum pernah di sini. Di mana saja itu saya selalu memulai dengan bab ini, materi ini. Meskipun saya ngisi di Pangsut, masih di beberapa masjid Darussalam. Nah itu saya selalu mengawali, meskipun kitabnya lain, misalnya kitab Al-Azkar, Nasoibah, apapun, saya selalu dengan materi ini. Kenapa ini saya anggap perlu? Karena inilah dasar, insya Allah kita itu punya akhirah, punya semangat. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Yang paling penting itu, pokok segala sesuatu kan ilmu. Dengan ilmu kita jadi tahu. Nah, materi yang saya bawakan ini, yaitu saya selalu ingin memulai dengan kewajiban Muslim terhadap Islam. Apa kira-kira Bapak? Kewajiban kita terhadap agama kita itu apa? Saya mau tanya. Kalau yang lain tentang akhlak, tentang inilah, saya mulai dengan ini dulu, biar tahu dasarnya dulu. Apa kira-kira kewajiban Muslim terhadap Islam? Monggo, betul apa? Santai mau nih, kan bukan khutbah Jumat ini, diskusi. Ansar, betul apa? Menawi jenengan kita saling belajar, nggih. Saya juga perlu belajar. Jenengan kita juga sama-sama. Saya tidak merasa paling pintar, tidak. Ngapunten, mungkin Bapak Ibu lebih faqih fiddin. Nah, saya akan sampaikan dulu. Kenapa kok kewajiban Muslim ini apa kira-kira? Apa ayo? Nah, betul apa salah? Bung betul nonton anu bijini. Pripun? Apa? Taat pada ajarannya, nggih. Napa yang lain? Oh, nggih. Kewajiban Muslim itu napa kita mencoba mengurai diri kita. Betul apa? Sejauh mana kita apa? Iman. Nggih. Terus ibu-ibu boleh monggo Ketinggal Bu nggih, tertutup tirai nggih, mboten napa nggih.
Nggih, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu, beberapa sudah benar. Jadi kewajiban kita itu nggih, kita itu kan disiapkan itu kan untuk beribadah. Nggih mboten? Artinya ada tujuan lain, kita diciptakan untuk ibadah. Nah, masalahnya terhadap Islam ini, kita itu kan juga disuruh untuk menyiapkan apa yang jadi modal kita. Nah, modal kendaraan kita ini kan agama Islam. Kan gitu nggih? Kita ini dikasih mau ke Surabaya, kendaraannya mobil Avanza misalkan. Kita kan harus tahu detail misalnya bagaimana klaksonnya, setirnya bagaimana, koplingnya bagaimana. Nah, orang nggak pernah blas itu, nggak pernah tahu kendaraan, suruh naik, ya diem tok, dia bingung, dipancet ngegas langsung nabrak. Kan nonton? Karena nggak tahu selani, kan gitu loh. Maka ada ajaran beberapa. Kalau di dalam Al-Qur'an kita diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah, juga memperhatikan apa yang akan terjadi esok hari di hari kiamat, ketika kita itu dimulai sebenar-benarnya hidup kan mulainya adalah bukan ketika orang hidup juga, tapi ketika orang wafat, itulah hasil dari kita nanti itu. Karena itu akan abadan abadi kan gitu nggih, selama-lamanya. Dengan waktunya sebentar, dia untuk waktu selamanya. Nah, karena konsepnya takwa, dan kita juga harus tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Maka yang pertama, kewajiban seorang muslim, ujian pertama ini ujian pertama, mengimani. Kewajiban seorang muslim itu insya Allah ada 5, enggak ada yang lain, tapi ujian pertama adalah mengimani. Mengimani siapa? Allah. Orang itu kalau sudah bicara iman, maka yang didahulukan itu apa? Hati. Iman itu di mana? Hati kan ya. Diterjemahkan melalui pikiran. Kalau nanti dari pikiran dulu kemudian iman, maka jadi sekuler. Susah nerimanya. Contoh, orang itu loh, Pak, wudu itu loh, mohon maaf ngapunten, kan kentut nggih. Kenapa yang dibasuh mukanya? Kenapa? Hah? Kenapa yang dibasuh mukanya? Kan ngoten nggih kentutan ya. Yang dibasuh kan harusnya, atau kita buang hajat. Yang dibasuh kenapa mukanya untuk bersuci? Enggak cukup kita membersihkan setiap BHP atau BHK, cukup. Kenapa? Belum dikatakan suci, kita belum dikatakan dalam arti bersih. Kalau itu disandarkan dengan akal, tidak masuk. Tidak masuk. Maka iman itu di hati. Orang muslim harus mendahulukan iman daripada akal. Diterima dulu. Karena kenapa? Iman itu adalah harga mutlak. Makanya nikmat yang terbesar, saya sampaikan, kenikmatan terbesar itu adalah iman. Lebih besar dari dunia dan seisinya itu iman, tidak ada yang lain. Karena iman tidak perlu dirasionalisasi, nggak ketemu. Karena apa? Keterbatasan akal kita. Itu adalah di antara pertanyaan orang-orang misionaris. Kadang orang menjatuhkan iman kita. Jawabannya gampang, sebenarnya dibalik saja. Kalau kita musuh dengan orang non muslim, orang yang menjatuhkan, kadang tidak paham Islam, nggak perlu kita berdalil hafal satu Quran atau hadis. Maka juga dengan logika saja. Kenapa orang sakit mata yang disuntik adalah, mohon maaf, belakangnya? Gimana? Jenengan pusing di kepala, ke dokter, yang disuntik apanya? Apa sininya disuntik? Mboten kan dia? Mboten nggih. Yang disuntik mananya? Jenengan skalor, dok saya skalor, sakit. Oh flu gini gitu dokter. Kenapa nggak disuntik batuknya ini, jidatnya ini? Yang disuntik malah apa? Belakangnya, nggih mboten? Sama juga. Ini iman. Padahal perintahnya dalam jelas di antara ayatnya ini.
Kenapa? Karena kita itu lemah, tidak bisa apa-apa. Maka fa'aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Sudah iman mutlak, diimani. Perintah sholat kenapa harus 5 waktu, jamnya kenapa mesti subuh, kenapa mesti zuhur, kenapa mesti asar, kenapa mesti maghrib, kenapa mesti isya. Kan gitu kalau orang pakai logika. Nggak sekalian aja dirapel aja pagi sekalian, kan gitu nih. Selesai kan jumlahnya sama misalkan. Harus dimulai sholat, kenapa nggak dirapel? Toh gerakannya sama, kenapa mesti pagi? Oh kan pagi kan masih istirahat. Saya pernah ditanya dong, Ustaz, saya ini kan kerja keras. Di mana Bapak? Di rumah. Saya itu kan cowok apa? Saya tuh gimana kalau saya tuh rapel aja zuhur sama asar? Nggak bisa. Sudah jadwalnya kok. Meskipun di sana banyak sejuta rahasia yang kita tidak tahu. Meskipun sekilas di ilmu kedokteran itu memberitahu kepada kita kenapa kita mesti zuhur, kenapa mesti pagi. Ternyata ada kondisi-kondisi yang itu bermanfaat untuk kita. Itu ada secuil dari sejuta rahasia Allah untuk kita. Ini di antara ayat-ayatnya. Meskipun masih banyak ada yang lain. Ini kita bertakwa. Mesti ada iman dulu didulukan. Karena otak kita tidak akan mampu menjangkau. Kenapa orang mesti sujud? Kenapa mesti ruku? Kan gitu. Loh orang itu, makanya kadang orang mu'alaf itu tanyanya aneh-aneh. Saya ketika membimbing orang mu'alaf itu begitu. Kenapa harus sujud? Kan percayaan sepele itu kan sehari-hari. Meskipun keilmuan terakhir ini menyebutkan bahwasanya dengan sujud ada satu saraf yang dialir darah dan itu tidak bisa kalau nggak lakukan dengan sujud. Kan baru-baru ini saja itu. Ternyata orang itu kalau ingin sehat harus ada satu saraf, satu aliran yang harus dialiri darah di otak kita, dan itu tidak boleh lama, tidak boleh sama sekali, dan tidak boleh lama. Jangan lupa nama penemunya. Dengan itu ternyata Islam sudah mengajarkan. Kan begitu, banyak sekali kisah-kisah. Kenapa orang para ilmuwan-ilmuwan itu Islam? Karena tahu itu terakhir-terakhir ini. Contoh lagi, di antaranya meskipun banyak terjemahan, tapi yang terakhir sudah diketahui itu surat At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Itu apa artinya? Bintang yang mengetuk. Ada kisah seorang astronot dari China, itu keluar angkasa. Di angkasa itu ada yang mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Cari orang nggak ada. Dan ingin tok, 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 tok. Cari lagi nggak ada. Dia menyimpulkan ada yang mengetuknya, ada bintang-bintang. Dia turun ke bawah, dia dengan bangga menyampaikan bahwasanya di langit ada bintang yang mengetuk. Ternyata begitu turun dengan bangganya, ternyata disampaikan ada orang muslim. Loh, itu di Al-Quran sudah ada 1400 tahun yang lalu. Surat At-Tariq. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang baru sadar. Karena apa? Didahulukan iman. Kita kan enak iman, sudah pasti Allah sudah berkata menciptakan segala sesuatunya. Itu adalah mereka mengimani. Ini adalah di antara ayat-ayat iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kan jelas rata-rata beriman dulu.
Karena kalau nggak pakai iman nanti nggak, rasional kita ini nggak nutut. Terus kemudian di ayat lain Al-Maidah 11, wa idza auhaitu ila hawariyan aminu bihi wa rusuli. Setelah iman kepada Allah kemudian beriman kepada Rasulnya, segala yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau wahyun yuha, segala yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Wahyu. Makanya ketika Nabi mempertegas posisi ini, dia menyampaikan inni Rasulullah ilaikum. Nah ini kita harus imani. Mungkin otak kita sekarang ini masih belum nutut, tapi yakinlah semuanya itu kebaikan kita. Makanya disampaikan di dalam hadis qudsi, wahai manusia, andai kata kalian seluruh dunia ini termasuk jin beribadah kepadaku, kata Allah, itu tidak menambah kok dengan kekuasaan kemuliaanku, sama, nggak ngefek apa-apa. Ibadah ini buat kita sendiri, hakikatnya itu kembali kita sendiri. Termasuk juga wahai jin dan manusia, andai kata kalian seluruh bumi ini berserta seluruh isinya mendurhakaiku, tidak mau beribadah kepada tidak satu pun, tidak akan mengurangi sedikit pun. Ini iman penting, itu nggih. Kemudian di antara banyak, saya percepat aja nggih, waktunya agak mepet. Kemudian setelah kita mengimani, itu ada langkah selanjutnya adalah ini, mengilmui. Nah ini mengilmui bagaimana sholat itu, bagaimana beriman yang benar, bagaimana melakukan ini harus diilmui. Tidak bisa kalau nggak diilmui. Kenapa orang mesti wudhu? Kenapa sholat itu mesti pagi? Oh ternyata ada tuntunannya dari Nabi. Kita harus mengilmui, harus diilmui. Nggak bisa hanya iman saja menang tok, nggak bisa. Saya pernah punya teman itu, saya tanya, ya aneh, menyimpang. Jadi kalau beribadah dia muslim lah, terus lah ibadah kok nggak pernah sholat. Lah ibadah dia diem saja. Wah, kayak topo gitu. Katanya sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan nggak jelas ini namanya, karena nggak diilmui. Ilmunya mana ya? Dari Al-Quran sumber utamanya, kemudian diterjemahkan melalui hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Harus diilmui. Kita ini kadang hanya beriman tapi mengilmuinya males. Setelah males ada pendapat yang lain, tidak, kurang tahu, diputusi sendiri. Kan begitu kita ini biasanya, nggak diilmui. Karena contoh nih, kalau kita itu diilmui, orang itu hidupnya itu tenang. Contoh nih, yang sering di masyarakat itu apa sih? Kunut lah, saya ngomong aja terus terang, gimana? Kunut kan sering khilaf kita ini, padahal bahwa khilafiyah itu kan furu'i, bukan pokok. Kenapa mesti bertengkar? Ternyata kalau kita mengilmui, mempelajari, rujukannya itu semua keilmuan ini di dunia kebanyakan adalah 4. Kan begitu. Rujukan di dunia hampir disepakati dunia ini. Sudah ahli-ahli ilmu, rujukannya nanti ujung-ujungnya kembali ke 4 itu. Baik itu Bukhari, Muslim, itu sama, nanti rujuknya ke 4 itu. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, semuanya balik ke situ. Ternyata masalah kunut ini, kan ada saudara kita kadang-kadang kunut, kalau Imam Syafi'i kunutnya rukuk dulu baru setelah iktidal.
Sami Allah liman hamidah. Kan gitu ya? Kalau nggak salah doanya Allahumma hdini. Kan gitu. Bisa pakai kunut nazilah itu. Saya ditanya hafal nggak? Saya hafal aja. Tapi nggak saya lakukan. Allahumma hdini fiman hadait wa an fiman afait, kan begitu. Wa tawalli. Jangan kalau gini kunut nazilah. Anda susah, banyak masalah, kunut. Nggak harus subuh sebenarnya kunut itu. Duhur, asar, maghrib, isya boleh. Susah kunut. Imam Syafi'i beranggapan kunut itu kan harus. Kunutnya kapan? Setelah i'tidal. Imam Malik sebelum i'tidal. Jenengan pakai Imam Malik, model Imam Malik sama-sama kunut, bisa-bisa dibuat wah ISIS kan begitu kan, aneh sendiri kan gitu nggih. Tapi ketika kita belajar ternyata itu adalah Imam Malik, sedangkan Imam Hambali dan Hanafi tidak pakai kunut. Kunut itu tuh bukan, karena itu kejadiannya adalah momen seasonal ketika Nabi sahabat jemaah terbunuh. Nah akhirnya di Muhammadiyah mengambil yang paling roji, yang paling kuat dianggapnya adalah maka tidak kunut, maka mengikuti Hanafi dan Hambali tanpa selalu setekankan. Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan orang lain. Muhammadiyah mengambil pendapat yang paling roji menurut Muhammadiyah, akhirnya tidak kunut gitu loh nggih. Kan diilmui akhirnya tenang. Nah kalau kita tuh imam karena kita mengilmui ketika imam kita itu kunut, nggak ada masalah. Yang paling tragis saya itu sedih hanya karena aku tidak mau sholat jamaah di dekat rumahnya. Kan begitu kita ini, karena tidak paham, tidak diilmui. Nah itu maksud saya. Nah itu sekarang mungkin berpikir harus diilmui. Nah ketika kita menerima Islam, itu pun juga perintah Al-Quran. Kenapa? Surat Al-Anfal 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha rasulah wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Mendengar, kita ini disuruh mendengar. Makanya Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Harus banyak mendengar daripada berbicara. Supaya kita tuh tahu, termasuk taklim, belajar sama siapapun boleh, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat lain surah Al-Kahfi, karena ilmunya Allah itu begitu luar biasa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na misli madada. Kita itu nggak batasi, karena mau sangat luas. Makanya momen ini kita jadikan setiap sesuatu kita cari ilmu, tanya dulu. Sesuatu yang tanya dulu. Kalau dan sesuatu tanya dulu, kalau nggak tahu tanya. Di antaranya begitu. Tanya dulu. Di dalam ayat ini juga Al-Isra ada kata tulisnya innal ladzina utul ilma, orang yang menuntut ilmu, mempelajari. Utul ilma itu diberikan pengetahuan tentang Al-Quran, kita belajar banyak dari Quran ini yang kalau kita kupas luar biasa waktunya nggak cukup, banyak sekali yang sederhana banyak. Itu diantaranya. Kemudian setelah mengilmui, kita itu disuruh apa? Mengamalkan. Bisanya apa diamalkan? Oh, ada orang sholat bismillah pakai jahar, boleh. Pakai sir juga boleh. Makanya Muhammadiyah dua-duanya itu memutuskan boleh. Bahkan Imam Sudais ketika ke Indonesia, dia mengimami di Israel dengan bismillahnya jahar. Nggak ada masalah. Itu bukan jadi permasalahan. Nah setelah kita tahu, kita amalkan.
Setelah kita ilmui, oh ternyata sholat itu begini, sujud itu begini, baca Al-Quran itu begini, makharijul hurufnya begini, asbabun nuzulnya begini, cara berintinya begini, kalau begini itu boleh, oh ternyata ini itu begini, begini, oh jadi tahu, akhirnya nggak mudah nyalahkan orang, gitu loh. Jadi kita tahu pandangannya luas, Kalau orang pandangannya luas, maka ia tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau tidak mudah menyalahkan orang, maka hidup itu tenang. Oh itu ikhtilaf. Oh ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Gak ada masalah. Itu furu'iyah. Nah kita amal. Nah yang kita yakini kita bisa amalkan. Gitu loh. Oh sholat sebelum sujud itu tangan dulu ada yang pakai lutut dulu sama deh, silahkan pakai yang mana. Kan begitu. Nah kalau orang tua nggak kuat kalau lutut dulu kan tangan duluan gitu nggih. Karena sudah sepuh. Boleh. Nah begitu maksudnya. Diamalkan yang kita tahu. Sedikit diamalkan. Takbir ada yang begini, ada yang begini, boleh. Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang dalam hadis riwayat lain sejajar dengan telinga, boleh. Nah, karena kita amalkan. Yang tahu kita amalkan. Termasuk hukum kesehari-harian. Nah itu. Setelah mengilmui, mengamalkan. Nah, di dalam mengamalkan ini jelas. Ini semua pakai Al-Quran kebanyakan saya. Okay. Nah, kenapa kok kita disuruh amal tadi itu? Supaya yang benar, nggak sampai rusak, nggak aneh-aneh. Karena kita ilmu enggak, siapa dulu yang di Malang pernah heboh itu sholat pakai bahasa Indonesia? Pernah kan ya? Tahun berapa itu saya lupa namanya itu. Ya karena ada ilmui. Sejak kapan sholat boleh pakai bahasa Indonesia itu? Di seluruh dunia tidak ada, karena nggak diilmui. Hanya iman saja nggak cukup. Beriman saja nggak cukup, harus ada tata caranya. Makanya diilmui, harus belajar. Gus taklim, gak bosan membaca, mengkaji, membaca, mutolaah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kebaikan karena menuntut itu. Lah, dengan mengamalkan itu nanti, maka apa? Kita ini sudah dimudahkan urusan kita karena mengamalkan. Kita tahu bahwasanya dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi teman kita, menjamin kita nanti di akhirat, menemani kita di alam kubur. Akhirnya rajin baca Quran karena tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ngapain saya baca Al-Quran? Oh nggak dapat duit, kan gitu. Karena dipakai rasio akal, kan begitu. Nggak bisa. Ini dari antara ayatnya, di antaranya banyak sekali di Al-Quran. Merusakkan pahala amal karena apa? Tidak tahu caranya. Sakarpe dewi kan rusak. Kayak teman tadi itu sholat bendino di jamaah, piripun ini kan kemana-mana kok di jamaah, nggak memenuhi ketentuan syaratnya kan, ngoten jamaah kan ada syaratnya kan begitu. Nah itu nggak memenuhi. Nah ini bagian dari berbuat kebajikan supaya mendapatkan, karena sesuai cara. Makanya orang beriman itu syaratnya beramal itu syaratnya apa? Kenapa syaratnya beramal? Ada yang tahu syarat beramal apa? Kenapa ya syarat beramal? Syarat beramal itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan. Masalahnya kadang kita kurang banyak baca hadis, dianggap itu yang paling benar.
Nggak masalah tahu sedikit, yang penting kalau orang kok berbeda, kita tanya, Pak, Bu, mohon maaf, kok tadi amalannya begitu, apakah ada dasarnya, saya mohon tahu, gitu loh. Ini nomor saya diberitahu, sehingga menjadi tambahan ilmu. Nah itu, nggak langsung disalahkan, apa itu gini-gini, nggak, jangan kita nggak tahu, tanya dulu, cari referensinya. Nah begitu ya. Nah itu diantara ayat-ayatnya ini. Bisa jam 7 kurang 3 pinten 39 ya, 39 apa 40 kenapa? Oh 43. Oke. Supaya komplit nih, ini mengamalkan wa amilus sholihat, karena rata-rata di Quran itu mesti wa amilus sholihat. Sholihat itu berarti soleh, solih itu benar, anak yang soleh dan solehah artinya benar, yang soleh sesuai tuntunan gitu. Karena apa? Termasuk sholat, menafkahkan zakat, baik dalam kondisi terang-terangan, karena kita tahu, karena ini bagian dari amalan, kita kan mengamalkan bahwasanya kalau kita berinfak itu akan menjadi kembali ke diri kita lagi, belum lagi nanti mendapat keberkahan dari Allah di dalam rezeki kita, karena kita tahu akhirnya gemar, karena kita tahu, kita amalkan. Oh kalau orang sedekah pagi itu akan dudukkan malaikat, akhirnya kalau subuh infak, kita amalkan, harus besar. Di dalam sebuah hadis, di dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, ngurusnya nomornya hadis 119. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaq wa ta'mal wa tasaddaq, itu redaksinya, wa tukhrijiraha bil lisaniha. Ini dampak nggak bisa ngamalkan. Contohnya, wahai Rasulullah, ada fulanah yang rajin sholat malam, taqumul lain, saat wajibnya rujin sekali, wa tasumun nahar, suka puasa sunnah Senin Kamis, berarti Ramadannya pasti wong Senin Kamis aja mampu puasa sunnah, tengah bulan, aimul bid semuanya puasa. Wa ta'mal, suka baksos, wa tasaddaq, suka sedekah, berarti zakatnya pasti. Waktu dijirolah bin lisan, tapi yang menyakiti tetangganya dengan lisannya, orang-orang di sekitarnya dengan lisannya. Kata orang mana, bang, greget no, nganyel no. Nah itu tidak diilmu, karena nggak bisa mengamalkan. Apa kata Rasulullah? Hiya la khairalaha, hiya min ahlin nar. Dia itu tidak punya kebaikan sama sekali. Dia itu termasuk penghuni neraka, naudzubillah, karena dia tidak bisa beramal soleh yang benar. Padahal harusnya ibadah itu mencerminkan apa? Daripada merefleksikan kepada aktivitas ibadah kita. Dia tidak mengilmui, tidak bisa mengamalkan bahwanya akhlak itu, kehidupan sehari itu juga bagian daripada ibadah. Harus komprehensif. Maqalu inna fulana taqumul lail wa tasdaq bi aswarin wa la tughdi jiran di sana. Tapi juga ada Rasulullah, seorang fulana yang rajin sholat, sedekahnya sedikit, ya punya itu aja, ya sedekah. Tadi tahu karena di sini tapi sedekah untuk wala tughdi jiran, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyenangkan orang di sekitarnya, nama kerjanya, lingkungannya baik, tenang, karena dia merefleksikan nilai-nilai ubudiyah ke dalam muamalahnya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah,
berarti dia itu bisa mengamalkan yang sedikit ajaran Islam. Sholatnya daki dengan tonggol yang tukaran, tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak bisa. Mesti berkaitan. Ibadah itu kaitan dengan aktivitas harian. Nah, itu semuanya harus, karena kita mengilmui bahwa segala sesuatu akan dicatat oleh Allah. Tidak bisa kita hanya baik secara vertikal, namun secara horizontal kita jelek, sosial kita jelek. Tidak bisa. Makanya selalu gandengannya setelah aqimus shalah nanti atuz zakat, mesti ada infak, menafkahkan, mengeluarkan zakat. Seakan-akan mencerminkan setelah engkau hubungan vertikal, maka jangan lupa yang hubungannya horizontal ke masyarakat. Gitu. Itu mengamalkan, bagian mengamalkan Islam. Kemudian yang keempat, mempertahankan. Kita ini tahu, maka belajar istiqomah. Kenapa kok begitu? Karena kita tahu bahasanya besok itu akan ada masa yang sangat berat buat kita kalau nggak kita istiqomah di dunia ini sekarang ini untuk menabung. Akan di sana ada azab neraka yang siap menanti kita, naudzubillah. Karena kita tahu bahwasanya orang yang hadir di majelis taklim, malaikat menghubungi kita dan mendoakan kita. Loh, kita aja semangat. Saya tuh suka mendengarkan pengajian meskipun siapapun yang ngisi. Saya tidak melihat orangnya antara lebih pintar dari saya, tidak dari saya datang. Nggak penting itu. Malaikat hadir, keberkahan diturunkan. Orang itu selalu tenang hatinya kalau suka ikut dengar pengajian. Karena malaikat itu datang di majelis ilmu. Kita majelis ilmu namanya. Nah, begitu. Maka kalau kita tahu, kita pertahankan. Ya Allah, jenengan punya masalah apa? Batin ketika majelis ilmu didengarkan malaikat. Karena malaikat menyaksikan kita saat ini. Yang tahu ilmunya dipertahankan kehidupan sehari-hari. Ada hajat apa ketika tersalim batin doa, ya Allah, begitu. Kenapa akan ada nanti? Makanya Allah menambahkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Bayangkan, lagi kita tidak istiqomah, memang cukup amal kita. Makanya ada kisah yang sangat menarik, viral. Ada seorang yang tanya ketika dia itu mau masuk toilet, lalu dia itu tanya berapa, dia nangis, bapak-bapak itu nangis. Habis itu ditanya kata penjaga toiletnya, ponten itu, loh kenapa bapak kok nangis? Apakah bapak tidak punya uang untuk masuk ke toilet? Saya gratiskan nggak apa-apa, kata si penjaga. Apa kata orang yang nangis tadi? Bukan itu yang saya tangisi. Jangankan bayarnya, saya beli toiletnya, pusat bangunannya bisa. Kalau hanya masuk jamban saja saya harus bayar, masuk toilet harus bayar. Lalu bagaimana saya masuk surga yang begitu harum, begitu indah, harus saya bayar berapa? Dengan amal saya, dengan harta saya, harus saya bayar berapa? Luar biasa. Itu karena kita tahu, kita mengilmui betapa luasnya karunia Allah, betapa dahsyatnya nanti orang itu dikubur, betapa dahsyatnya nanti di akhirat. Jadi setiap aktivitasnya tergerak, terdetik nilai-nilai ubudiyah. Kalau khilaf wajar, namanya manusia. Wa khalaqal insana, kita ditanya, tapi ya jangan terus kayak gitu loh. Kok sekarang khilaf, yuk langsung berubah, istighfar yang banyak, bisa berubah lagi, berusaha lagi. Karena setan juga akan nggak berhenti mengganggu kita.
Setan nggak akan ridho dengan kita beribadah. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya. Istilah kita ini sekarang lagi tarung tiap hari, duel. Nah begitu. Sekarang kalah nggak apa-apa, nanti saya harus menang. Seakan-akan begitu. Nah begitu. Di dalam hal ayat lain juga ya alladzina la takhunu wa rasuluhu amanatukum wa antum ta'lamun. Bahwasanya semuanya juga wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita kan diuji semuanya. Makanya harus mempertahankan sekuat tenaga. Kalau tadi pagi biasanya baca Quran, tadi enggak, maka besok harus lagi berusaha lagi. Kalau biasanya tahajud kemudian bolong, berusaha lagi. Ternyata bablas menit, besok berusaha lagi. Alarmnya disetel lagi, itu berusaha. Ada ikhtiar, ada niat. Harus dipertahankan. Karena kita ini apa? Kita ini kan sudah diamanati, karena kita sudah yakin. Ketika kita masih begitu rukyat ditaukan di dalam rahim, kan ditanya, siapa aku, kan kata Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Lalu kita itu semuanya sudah bersaksi loh. Sebenarnya sudah mengakui. Terus kita ini nggak beramal, apa kita nggak malu? Nah begitu. Maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Amal soleh kita, ibadah kita, ya sekuat tenaga. Jungkir balik tidak apa-apa, yang penting kita terus ada niat ke sana. Kenapa? Dan kita harus yakin bahwa sedikit pun sedikit yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Semuanya tidak akan sia-sia dari amal yang setelah kita usahakan, kita upayakan. Jangan pernah mengatakan hanya saya. Bahkan kalau ada batu di pinggir jalan, sampah yang harus kita pinggirkan, Allah akan catat itu kebaikan. Ketika kita mengerti sesuatu adalah bagian ibadah dan dicatat sebuah kebaikan, bayangkan. Makanya perkara mukmin itu sangat menakjubkan, kata Nabi. Kalau dia kena musibah, dia bersabar, dia dapat pahala. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Dapat pahala terus. Ketika kita mengakui itu, mengalami itu, menyadari itu. Kuncinya apa? Ridho dan ikhlas. Susah iya, hadinya surga lek gampang lagi pasangan gak gerak jalan. Nih, surga ini lek gampang lagi pasangan gak gerak jalan itu. Ada kulkas gitu. Surga ini ya susah. Wong kita aja mau dapat hadiah mobil, kadang undian nunggu ribuan undian, betul tidak? Nggih mboten. Lah apalagi surga? Ya susah iya, makanya kita harus berjuang. Dan kita mesti musibah yang kita terima, kesedihan, kesusahan kita, kata Nabi, setiap musibah yang menimpa kita, kesedihan, kegauluan, kegelisahan, jika itu terus kita ini adalah bagian dari Allah, bahkan sampai duri yang menusuk dirimu kok kita ini ridho, kita tahu itu adalah bagian dari rencana Allah, maka itu berbuah pahala. Nah itu bagian. Nah setelah kita tahu mempertahankan, maka kewajiban adalah menyebarkan Islam. Menyebarkan itu tidak harus mubalik saja, dari kita semuanya harus wajib menyebarkan. Di antara kaulan syadidan, perkataan yang benar, bagaimana yang benar tentang Islam, bagaimana Islam yang baik itu bagaimana. Oh orang Islam itu begini, ketika ada pandangan negatif ya kita berjuang, kita sebarkan Islam. Islam tidak begitu kok. Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak begitu. Islam itu enggak begini, enggak begitu. Saya itu punya teman-teman saya itu ada non muslim juga banyak, Chinese juga banyak di kantor saya itu. Saya sampaikan Islam tidak begitu. Islam tidak begitu.
Akhirnya apa? Mereka itu, karena mereka itu tidak tahu kan Quran dan hadis, taunya kan akhlak kita. Makanya kata petarung UFC siapa tuh? Khabib, ketika menang, orang kafir itu tidak tahu tentang ayat Al-Quran. Yang tahu itu adalah diri kita. Maka diri kita harus yang baik, harus bisa menjelaskan, harus begitu. Ini adalah di antara ayat Islam yang kita harus menyebarkan, termasuk ke keluarga kita, ke teman kita, hal yang baik, yang benar. Gini loh, oh gini, yang benar itu gini, itu ada ilmu begini, disampaikan. Ini menyebarkan, gitu nggih? Di antara kewajiban. Nah, itu terserah ilmunya apa saja. Dapat ilmu kecil kita sampaikan, kita sebar ke pertahanan. Yang baik kita jadikan istiqomah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Waktunya udah habis, pas. Ada yang ditanyakan, mungkin ada saya jawab, tidak bisa saya buat PR, akan saya tanyakan ke beliau. Bapak Ibu, Ribon, ada yang tanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan atas segala yang diberikannya kepada kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran dari Allah, segala kebenaran dari saya. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, segala kebenaran datang dari Allah dan segala kurang dari saya sendiri. Aku lihat kau hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.